Bab 944, disambar petir 5 kali, 2. Nyonya, bukan, naga mini itu saat ini berdiri di bahu Shen Yanxiao sambil mengepakkan sayapnya dengan ekspresi sombong. Sepasang mata merahnya tiba-tiba bertemu dengan sepasang mata berair. Guji, naga mini itu memiringkan kepalanya dan menatap bola bulu tertentu di atas kepala Vermilion Bird. Chu, Phoenix kecil berkedip dan menatap kawan barunya. Guji, Guji gugu. Chu gelombang, Chu gelombang, Chu gelombang. Percakapan misterius yang tidak dapat dipahami oleh siapapun terungkap begitu saja. Sementara itu, burung Vermilion menuduh Shen Yanxiao tidak setia. Warga Sun Neversets yang lewat tampak terbiasa dengan pemandangan ini. Mereka semua tampak geli saat menyaksikan pemandangan itu. Tetapi, untuk Blizzard Mercenary Group, rasanya seperti tersambar petir hingga hangus di luar, tetapi lembut di dalam. Apa yang baru saja dikatakan burung Vermilion? Apakah dia mengatakan bahwa dia adalah binatang ajaib yang dikontrak Shen Jue? Wuran sangat terkejut hingga dia bahkan tidak dapat berbicara dengan benar, matanya hampir keluar. Long Fei membuka mulutnya tetapi gagal menemukan suaranya. Hanya ada satu orang di dunia yang dapat menandatangani kontrak dengan Vermilion Bird. Bukankah dia orang yang mereka minta untuk ditemui, Shen Yanxiao? Jadi mengapa Shen Jue? Serangkaian guntur terdengar di benak semua orang. Vermilion Bird dan Shen Yanxiao sudah bercumbu sejauh ini. Jika mereka masih tidak dapat menemukan kebenaran, maka mereka mungkin akan menjalani hidup mereka dengan sia-sia. Shen Jue adalah Shen Yanxiao. Long Fei akhirnya menemukan suaranya, tetapi bahkan dia merasakan jiwanya berfluktuasi ketika dia mengatakan itu. Meskipun usia mereka hampir sama, identitas mereka terlalu. Long Fei terkejut dengan fakta ini. Ekspresi Long Shueyao rumit. Dia terkejut, heran, tetapi sebagian besar kecewa. Namun, orang yang paling menderita adalah Gu Feng. Ketika burung Vermilion melesat ke arah Shen Yanxiao, Gu Feng mengira bocah kecil itu akan dihabisi oleh burung Vermilion. Namun, detik berikutnya, kejadian itu terjadi dan senyum di wajahnya hancur berkeping-keping. Dia menatap Shen Yanxiao yang sedang menggoda burung Vermilion dengan tak percaya. Dia berharap bisa membakar dua lubang di wajahnya dengan tatapan tajamnya. Dia adalah Shen Yanxiao. Dia adalah Shen Yanxiao. Betapapun bodohnya Gu Feng, setelah dia melihat pemandangan kota yang makmur, dia menyadari bahwa orang yang menduduki puncak rantai makanan di sini sangat kaya. Tetapi, orang yang sebenarnya, yang memegang kendali di kota ini, adalah si tukang desa yang selalu dianggapnya sebagai saingan cintanya, seseorang yang selalu dipersulit dan dicemoohnya. Jika seseorang seperti Shen Yanxiao adalah orang desa, lalu siapa dia? Gu Feng merasa ingin muntah darah. Dalam mimpinya yang terliar, dia tidak akan pernah mengaitkan Shen Jue dan Shen Yanxiao bersama-sama. Menurutnya, Shen Jue hanyalah seorang pemuda miskin dengan beberapa keterampilan dan satu-satunya hal yang patut dicatat darinya adalah kekuatannya. Namun, Shen Jue telah menjadi Shen Yanxiao. Dia tidak hanya memiliki kekuatan pribadi yang besar, dia juga memiliki binatang mistis. Dia sepenuhnya mengendalikan matahari yang tak pernah terbenam dan mendapat dukungan dari salah satu keluarga super kekaisaran Longxuan, keluarga burung Vermilion. Kekuasaan, status, reputasi, pengaruh, kekuatan. Shen Yanxiao pada dasarnya memiliki segalanya yang diinginkan seseorang. Gu Feng yakin bahwa dirinya adalah putra surga yang diberkahi, namun dibandingkan dengan Shen Yanxiao, dia hanyalah debu di trotoar. Dia hanyalah anak orang kaya yang mengandalkan gengsi ayahnya untuk bertahan hidup. Dia tidak punya banyak kekuatan, dan dia tidak punya kota yang bisa disebut miliknya. Bab 945, disambar petir 5 kali 3. Namun, Shen Yanxiao memiliki segalanya. Yang lebih menggelikan lagi adalah ketika Gu Feng berpikir kembali pada ejekannya yang terang-terangan terhadap Shen Yanxiao, dia merasa seolah-olah kata-kata itu terlempar kembali ke wajahnya. Gu Feng benar-benar ketakutan. Ayahnya mungkin sebanding dengan Shen Yanxiao, tapi dia tidak memiliki kualifikasi untuk meneriaki Shen Yanxiao. Semua kesombongannya sebelumnya langsung lenyap tanpa jejak. Gu Feng menutup mulutnya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Saat ini dia berada di Sun Neversets dan jika Shen Yanxiao ingin memberinya pelajaran, mungkin bahkan Long Fei tidak bisa menghentikannya. Bahkan jika ayahnya adalah kepala kelompok tentara bayaran darah besi,
dia takut ayahnya tidak akan bisa ditolong lagi. Terlebih lagi, Gu Feng sangat menyadari perintah Gulan sebelumnya untuk mengganggu pembangunan Sun Never Sets. Jika Shen Yanxiao tiba-tiba berpikir untuk membalas dendam, dia mungkin akan dibakar sampai mati oleh ludah Vermilion Bird. Para tentara bayaran dari Blizzard Mercenary Group juga terkejut. Mereka telah menyadari bahwa kepala mereka bermaksud untuk menangkap pemuda bernama Shen Jue ini. Karena itu, mereka telah bersikap sopan kepada pemuda itu selama perjalanan, tetapi dapatkah seseorang memberitahu mereka bagaimana pemimpin mereka muncul dengan ide gila untuk mengundang seorang penguasa kota untuk bergabung dengan kelompok tentara bayaran mereka? Sudah kubilang itu kecelakaan. Karena kau tidak begitu menyukainya, biar kuserahkan saja padamu. Shen Yanxiao sakit kepala karena omelan Vermilion Bird yang terus-menerus. Lelah, dia mengangkat naga mini yang sedang asyik ngobrol dengan Little Phoenix di bahunya dan menjejalkannya ke pelukan Vermilion Bird. Vermilion Bird yang masih geram langsung ketakutan. Dia menyerahkannya begitu saja padanya. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhnya? Vermilion Bird mengerutkan kening dan menatap naga mini di tangannya saat dia mendesiskan kata-kata buas itu. Tentu saja, jangan terlalu formal. Shen Yanxiao mengangkat bahu. Vermilion Bird menatap naga mini itu lalu menatap Shen Yanxiao. Menabrak, bagaimana bisa seekor binatang mitologi seperti dia membunuh seorang bayi? Hanya memikirkan hal itu saja membuatnya jijik. Guji, naga mini itu tampaknya mengekspresikan protesnya saat perlahan berbalik dan mengkritik Shen Yanxiao karena melemparkannya seperti tas. Yah, selain Little Phoenix, tak seorang pun tahu apa yang digumamkannya. Ketika Little Phoenix mendengar protes naga mini itu, ia perlahan mengusap kepalanya ke kepala Vermilion Bird. Melihat protes naga mini itu, matanya yang berair dipenuhi rasa ingin tahu. Guji, naga mini itu ingin mengangkat kepalanya, tetapi sayangnya, tubuhnya yang bulat dan mungil itu tidak memiliki leher. Saat ia mencoba mengangkat kepalanya, ia langsung jatuh ke telapak tangan Vermilion Bird. Ia memandang Little Phoenix dan melambaikan cakar kecilnya. Phoenix kecil mengerti. Guji, naga mini itu sangat puas dengan percakapan itu. Little Phoenix bersimpati dengan sikap acuh tak acuh sang naga mini. Ia mengulurkan sayap kecilnya ke arah naga mini dengan ramah, seolah mengundangnya untuk membangun sarang di kepala Vermilion Bird. Vermilion Bird terdiam. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia bisa menebak apa yang sedang dibicarakan kedua bayi ini. Gelombang ketika Little Phoenix menyadari bahwa Vermilion Bird tidak menunjukkan reaksi apapun, ia dengan lembut mematuk kepalanya dengan paruhnya. Secara naluriah, Vermilion Bird diam-diam mengangkat naga mini di atas kepalanya, dan Little Phoenix sangat senang karenanya. Namun detik berikutnya, Vermilion Bird dengan cepat memasukkan kembali naga mini itu ke dalam pelukan Shen Yanxiao sambil berkata, "Aku tahu apa yang sedang kau lakukan. Jangan pernah berpikir untuk memintaku mengurus anakmu. Salah satu dari mereka sudah cukup menyebalkan." Bab 946, disambar petir 5 kali 4. Shen Yanxiao menunduk menatap naga mini yang dijejalkan kembali ke dalam pelukannya. Ekspresinya polos. Dia tidak pernah bermaksud agar Vermilion Bird mengurus anak ini. Jarang sekali kebaikan hatinya dicurigai. Hatinya sakit. Shen Yanxiao diam-diam memanggul naga mini itu di pundaknya. Setelah itu dia menoleh ke arah naga mini gagah berani yang berdiri di pundaknya. Dia mendesah. Sepertinya dia harus meminta gurunya untuk menangani bayi ini. Setelah Vermilion Bird melampiaskan amarahnya, dia dengan bangga berdiri di satu sisi sambil menyilangkan lengan. Shen Yanxiao terkekeh dan mengulurkan tangan untuk mengusap kepala Vermilion Bird. Ketika dia menoleh untuk melihat kerumunan, dia sedikit terkejut. Semua orang di Blizzard Mercenary Group menatapnya seolah-olah mereka melihat hantu. Shen Yanxiao segera memahami bahwa kemunculan Vermilion Bird telah mengungkap identitasnya, dan karena sudah sampai pada titik ini, sebaiknya dia berhenti berpura-pura. Tuan Kota Long, jangan tersinggung. Saya tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa saya berlatih di wilayah utara. Jadi saya tidak punya pilihan selain menyembunyikan identitas saya. Shen Yanxiao menatap Long Fei sambil tersenyum. Long Fei tersadar kembali dan menatap Shen Yanxiao dengan kaget. Saya bertanya-tanya mengapa ada pemuda berbakat seperti itu di dunia. Ternyata, dia adalah penguasa kota matahari tak pernah terbenam. Saya terkesan. Sama sekali tidak. Shen Yanxiao tersenyum. Tiba-tiba, tatapannya seolah menembus semua orang di depannya,
memungkinkan dia untuk melihat siapa yang datang kepadanya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan berbalik untuk bertanya pada Vermilion Bird. Kau bilang pada mereka aku sudah kembali. Vermilion Bird mendengus. Tidak perlu. Mereka bisa menebaknya sendiri. Selain kembalinya seorang penguasa kota yang tidak berperasaan, apalagi yang bisa menyebabkan Vermilion Bird mengamuk. Baiklah. Shen Yanxiao menepuk jidatnya. Tak lama kemudian, dia berkata kepada Long Fei, Tuan Kota Long, tolong biarkan Jiwer memimpin jalan, dan saat Anda tiba di sana, silakan beristirahat. Saat ini saya sedang ada urusan, jadi saya akan bicara dengan Anda nanti. Terima kasih. Long Fei masih dalam keadaan linglung. Shen Jue masih memiliki wajah yang sama, tetapi latar belakangnya kini benar-benar berbeda. Aura yang dipancarkannya juga telah berubah total. Dengan laki-laki yang masih menyamar di wajahnya, Shen Yanxiao tersenyum dan pergi. Semua orang masih terkejut ketika mereka melihat punggungnya yang cepat namun elegan. Kemudian, di mana Tuan Kota? Di mana Tuan Kota? Dulang dengan dagu yang penuh janggut berlari ke arah kerumunan sambil membawa setumpuk gulungan di tangannya. Yin Jiuchen berkedip dan menunjuk ke arah di mana Shen Yanxiao pergi. Dulang berlari kencang, diikuti Paman 9 dari belakang. Fruit mempercepat langkahnya sementara Lan Fengli berlari kecil. Kelima orang itu membentuk tim untuk bersiap menghadapi penguasa kota yang melarikan diri. Sekelompok besar orang dengan cepat berlari melewati Long Fei dan yang lainnya. Mereka semua mengejar Shen Yanxiao. Semua orang di Blizzard Mercenary Group masih bingung. Yin Jiuchen mendesah keras. Mengesampingkan masalah yang mengganggu, dia bersemangat dan membawa Long Fei dan yang lainnya ke tempat tinggal mereka. Dan begitu dia menyelesaikan pekerjaannya, dia mengangkat roknya dan berlari langsung menuju rumah besar. Anggota kelompok tentara bayaran Blizzard melangkah masuk ke Sun Never Sets dengan tatapan kosong. Bahkan saat mereka berada di kamar, mereka masih belum mencerna semua yang telah terjadi hari ini. Sementara itu, aula utama rumah Tuan Kota dibanjiri orang. Seorang Tuan Kota yang tidak berperasaan yang telah membolos selama sebulan dikepung di kursi utamanya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat tumpukan dokumen yang telah dikirim Dulang dan yang lainnya. Satu persatu, bukankah aku sudah kembali sekarang? Shen Yanxiao bahkan tidak sempat menelan ludahnya sebelum dia didorong ke tepi jurang. Orang-orang ini telah didorong untuk melakukan hal-hal yang jauh di luar kemampuan mereka, jadi ketika Shen Yanxiao akhirnya kembali ke rumah, mereka tidak sabar untuk mengembalikan tugas-tugas itu kepadanya. Bab 947, Kecepatan Kultivasi yang Luar Biasa, 1. Sepanjang sore itu, Shen Yanxiao mempelajari tentang kejadian-kejadian pada bulan lalu. Kini, ada lebih dari 300 pedagang yang telah memasuki Sun Never Sets, dan ada hampir 1000 toko yang didirikan di kota tersebut. Selain itu, Qixia telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan banyak pedagang atas nama Shen Yanxiao. Koin emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kantong Sun Never Sets setiap hari. Pembangunan kota Oriental telah resmi dimulai, dan lebih dari separuh tembok kota telah selesai. Sesuai dengan instruksi Shen Yanxiao sebelumnya, tembok-tembok tersebut dibangun menggunakan batu obsidian. Orang-orang dari alam dewa meninggalkan Sun Never Sets pada hari ketiga setelah kepergian Shen Yanxiao. Namun, mereka meninggalkan Nangong Mengmeng. Selain itu, penipu bijak itu telah mengizinkan Nangong Mengmeng untuk mengakui Shen Yanxiao sebagai gurunya. Serikat Iblis resmi dibuka setengah bulan lalu. Selama periode ini, Dulang tidak hanya harus mengelola kelompok prajurit bayaran Serigala Gua, tetapi ia juga harus mengajari para iblis tingkat lanjut tentang aturan dunia prajurit bayaran. Ia begitu sibuk hingga merasa pusing. Lahan yang menjadi tanggung jawab Paman 9 untuk direklamasi sudah mulai memberikan dampak. Tak lama kemudian, lahan itu dapat digunakan untuk bercocok tanam, sehingga Sun Never Sets dapat mandiri. Segala sesuatunya berkembang ke arah yang baik, ini adalah hasil usaha orang-orang yang bertahan di Sun Never Sets. Shen Yanxiao membereskan situasi di Sun Never Sets sambil mendengarkan keluhan semua orang. Namun, keluhan tetaplah keluhan. Semua yang harus mereka lakukan, mereka selesaikan dengan cukup waktu tersisa. Shen Yanxiao akhirnya punya waktu untuk beristirahat setelah bekerja sepanjang sore. Semua orang yang sudah puas dengan pekerjaannya akhirnya pulang. Duduk di kursi, Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam. Naga mini itu menirunya dan menghembuskannya, tetapi
Dia menyemburkan api kecil. Dari mana kau mendapatkan benda kecil ini? Qixia duduk di satu sisi dengan kaki rampingnya disilangkan. Dia menopang dagunya dengan satu tangan dan menatap Shen Yanxiao dengan senyum palsu. Semua orang telah pergi, tetapi anggota Pantom diam-diam tetap tinggal. Mereka penasaran tentang apa yang telah dilakukan Shen Yanxiao selama dia menghilang. Menurut Yin Jiuchen, Shen Yanxiao kembali bersama Long Fei, penguasa kota Blizzard City. Meskipun hubungan antara Blizzard City dan Sun Never Sets tidak seketat hubungan antara Fantasy Devil City, hubungan itu tetap tidak dianggap bersahabat. Gadis kecil itu baru pergi selama sebulan, tetapi dia berhasil menculik penguasa kota Blizzard City. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Shen Yanxiao menyodok naga mini itu. Dia mengambilnya dengan lembut sebelum meletakkannya di atas meja. Vermilion Bird juga meletakkan Little Phoenix di atas meja, membiarkan kedua bayi itu melanjutkan obrolan mereka. Itu adalah binatang hantu yang aku panggil. Ketika Shen Yanxiao mengatakan itu, ekspresinya muram. Puff! Ketika Tang Nazi mendengar itu, dia langsung menyemburkan teh yang baru saja diminumnya. Itu binatang hantu. Tang Nazi tersipu saat dia menunjuk ke naga mini yang ukurannya hampir sama dengan Little Phoenix. Bukankah Yun Qi mengatakan bahwa binatang hantu itu buas? Namun naga itu tidak memiliki kesan buas sama sekali. Ya, Shen Yanxiao mengangguk. Sekarang kau bisa memanggil binatang hantu. Yang Si menyadari hal lain yang menarik perhatiannya. Ya, petik 2. Kelima binatang itu langsung terdiam. Mampu memanggil binatang hantu berarti Shen Yanxiao telah menembus promosi kelas 2 dan menjadi seorang pemanggil. Jika ingatan mereka benar, Shen Yanxiao hanyalah seorang profesional tingkat lanjutan ketika dia meninggalkan Sun Never Sets. Bab 948, Kecepatan Kultivasi yang Luar Biasa 2. Baru sebulan, dia telah langsung melompat dari seorang profesional tingkat lanjutan ke seorang ahli kelas 2. Bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup? Kelima orang itu memang berbakat, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah profesional tingkat lanjutan. Hanya Qixia yang berhasil mencapai promosi kelas 2. Namun, kecepatan kemajuan Qixia pun tidak sehebat Shen Yanxiao. Aku merasa seperti mendapat pukulan telak. Tang Nazi memegang dadanya. Karena dia telah bertekad untuk berada di sisi Shen Yanxiao, dia siap untuk merasa takut setiap saat. Kemajuan pesat Shen Yanxiao membuat kelima binatang itu menyadari bahwa mereka telah bermalas-malasan. Mereka jarang berlatih selama periode ini. Sekarang, sepertinya sudah waktunya untuk menambah jadwal latihan mereka. Kalau tidak, jika mereka terus mengikuti magnet masalah seorang gadis kecil ini, mereka khawatir akan menemui beberapa kesulitan di masa mendatang. Mengapa kamu kembali dengan Long Fei? Qixia lebih khawatir tentang itu. Shen Yanxiao berkata, saat keluar kali ini, saya kebetulan sedang berlatih di utara. Shen Yanxiao menceritakan kepada Qixia dan yang lainnya segala sesuatu yang terjadi di utara. Setelah mereka selesai mendengarkan Shen Yanxiao menceritakan perjalanannya, sedikit keseriusan muncul di wajah mereka. Long Fei adalah orang baik, tetapi Blizzard City milik Aliansi Dewa Angin. Sikap para pemimpin lain di Aliansi Dewa Angin tidak jelas. Gulan yang kamu sebutkan seharusnya adalah tipe orang yang sama dengan Geng Di. Kami tidak keberatan jika kamu ingin menyelamatkan Long Fei, tetapi kamu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jika kamu menyelamatkannya sekarang, Long Fei tidak akan dapat menghentikan Aliansi Dewa Angin sendirian jika mereka berniat menyakiti kita di masa depan. Menyelamatkan Long Fei tidak berhenti pada penyelamatan Long Fei saja, tetapi juga seluruh kelompok tentara bayaran Blizzard. Dalam arti tertentu, dia membantu Aliansi Dewa Angin untuk memperkuat pengaruh mereka. Aliansi Dewa Angin adalah kekuatan terkuat di Tanah Terkutuk. Bahkan Sun Never Sets tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Daripada menunggu Long Fei mati dan kelompok tentara bayaran Badai Salju dimangsa oleh 4 kelompok tentara bayaran lainnya, mengapa aku tidak terus membantunya menstabilkan posisinya? Dengan Long Fei di sana, kota Badai Salju tidak akan terlalu memusuhi Sun Never Sets. Perbedaan antara membiarkan seseorang yang berterima kasih padanya menduduki posisi penguasa kota dan membiarkan seseorang yang memusuhinya menduduki posisi tersebut dapat dibayangkan. Terserah kamu. Kalau kamu sudah memikirkannya, silakan saja. Qixia mengangkat bahu. Dia percaya pada penilaian Shen Yanxiao. Saya akan menyerahkan cetak biru artileri petir kepada Asi.
Anda harus menelitinya sesegera mungkin. Sen Yanxiao mengeluarkan cetak biru itu dan menyerahkannya kepada Yang Xi. Keluarga naga biru terkenal akan keterampilan menempa mereka, jadi sangatlah tepat bagi mereka untuk bertanggung jawab dalam pembuatan artileri. Yang Xi mengambil cetak biru itu dan mulai memeriksanya. Aliansi Angin Dewa memang kuat. Desain artileri petir ini jauh lebih baik daripada milik Kekaisaran Longxuan. Jika dibangun dan dipasang di tembok kota, kita akan menjadi tak terkalahkan. Dengar baik-baik, aku sedang bersiap untuk membiarkan iblis mengendalikan artileri ini. Cobalah untuk memodifikasinya sesuai dengan cetak biru ini. Akan lebih baik jika tidak ada yang menyadari bahwa itu adalah artileri guntur. Sen Yanxiao masih berhati-hati. Cetak biru artileri dari berbagai negara ini sangat rahasia. Bahkan jika dia telah menyelamatkan Long Fei, begitu seseorang mengetahui bahwa dia mencuri cetak biru artileri guntur, tidak peduli seberapa besar utang mereka padanya, mereka akan marah dengan tindakannya. Saat mencuri cetak biru artileri petir, Sen Yanxiao diam-diam membuat salinannya. Saat tidak ada yang memperhatikan, dia mengembalikan salinan aslinya. Yang dibawanya kembali ke Sun Never Sets adalah salinan yang dibuatnya sendiri. Membiarkan iblis menguasai, Yang Xi mengangkat alisnya, kedengarannya aneh. Bab 949, Kecepatan Kultivasi yang Luar Biasa 3. Setelah selesai dengan tugasnya, Sen Yanxiao kembali ke kamarnya untuk beristirahat sejenak sebelum menuju kediaman Sen Feng. Sen Yanxiao sudah lama tidak bertemu Sen Feng, jadi wajar saja jika dia akan datang mengunjungi kakeknya. Di tempat Sen Feng, Sen Yanxiao juga bertemu dengan Sen Jiayi dan Sen Jiawei. Ketika Sen Jiawei melihatnya, dia sangat sopan, dan tidak ada permusuhan di matanya. Yang ada hanyalah kekaguman dan rasa terima kasih. Adapun Sen Jiayi, Sen Yanxiao merasa cara dia memandangnya tidak pernah berubah. Awalnya dia hanya merasa tidak suka terhadapnya, tetapi sekarang, dia mungkin merasakan kebencian yang mendalam. Sen Yanxiao tidak peduli padanya. Selama dia berperilaku baik dan berbakti kepada Sen Feng serta tidak mencari kematian, dia akan membiarkan Sen Jiayi terus hidup sebagai nona muda keluarga burung vermilion. Setelah mengunjungi Sen Feng, Sen Yanxiao benar-benar kelelahan. Dia kembali ke rumah untuk beristirahat. Keesokan paginya, Sen Yanxiao segera mengirim seseorang untuk mengundang Long Fei ke istana. Long Fei hanya membawa Wu Ran dan Long Sueyao. Entah mengapa, Gu Feng tidak ikut. Long Fei dan dua orang lainnya sangat terkejut dengan identitas Sen Yanxiao kemarin. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka menjadi tenang. Akan tetapi, ketika mereka melihat Sen Yanxiao di kursi utama, keterkejutan tampak di seluruh wajah mereka. Wanita muda yang duduk di kursi utama memiliki penampilan yang sempurna, dan ada senyum tipis di bibirnya yang kemerahan. Dia begitu cantik sehingga tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan darinya. Long Fei tidak mengenali Sen Yanxiao pada pandangan pertama. Namun, dia bukan orang bodoh. Siapa lagi yang bisa duduk di kursi utama istana tuan kota selain Sen Yanxiao? Selain itu, Sen Yanxiao selalu muncul di hadapan mereka saat masih muda. Agaknya, kemunculannya sebelumnya adalah penyamaran. Namun, kontras antara sebelum dan sesudahnya begitu besar sehingga sulit diterima. Silakan duduk. Sen Yanxiao tersenyum dan menatap ketiga orang yang tercengang. Terima kasih. Long Fei berdeham dan duduk. Tuan Kota Sen, saya yakin Anda sudah tahu mengapa saya datang hari ini. Saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Blizzard City memang tidak baik di masa lalu. Mohon maafkan saya. Sen Jue adalah Sen Yanxiao, jadi tentu saja dia tahu mengapa Long Fei dan yang lainnya datang. Jangan bicara tentang masa lalu. Karena aku sudah mendengar situasimu di Blizzard City, aku tidak akan mempersulitmu karena kesalahan penilaianmu di masa lalu. Bagaimanapun, cetak biru artileri petir sudah cukup sebagai kompensasi. Sen Yanxiao tampak tenang di permukaan, tetapi matanya bersinar dengan cahaya licik. Long Fei tersenyum. Meskipun identitas Sen Yanxiao telah berubah, kepribadiannya tidak berubah sedikitpun. Long Fei dan yang lainnya merasa lega karena dia begitu toleran. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tuan Kota Sen. Aku ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Apakah kau yakin bisa membebaskan diriku dari kutukan itu? Ketika pertama kali bertemu Sen Yanxiao, Long Fei hanya bisa memperkirakan bahwa dia berada di sekitar level profesional tingkat lanjutan. Namun, kutukan itu hanya bisa dipicu oleh seorang pemanggil, pakar kelas 2.
Shen Yanxiao bahkan belum berusia 14 tahun ini, dan sudah merupakan pencapaian yang luar biasa baginya untuk menjadi profesional tingkat lanjutan di usia yang begitu muda. Jika dia mengaku bahwa dia adalah pakar kelas 2, akan sangat sulit untuk mempercayainya. Sebagian besar alasan mengapa Long Fei datang adalah karena dia sudah kehabisan akal. Dia pikir dia mungkin bisa membuat Shen Yanxiao meminta bantuan gurunya, dia tidak menyangka Shen Yanxiao akan mencabut kutukan itu untuknya. Shen Yanxiao tersenyum. Tuan Kota Long, harap tenang. Meskipun saya baru saja menjadi summoner, saya memiliki sedikit pemahaman tentang kutukan. Bab 950, Kecepatan Kultivasi yang Luar Biasa 4. Dia benar-benar pakar kelas 2. Long Fei terkejut. Tak seorang pun akan percaya bahwa seorang gadis berusia 14 tahun telah berhasil menjadi pakar kelas 2. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Long Fei menahan keterkejutannya dan berkata dengan sopan. Shen Yanxiao menopang dagunya dan menatap Long Fei sambil tersenyum. Tuan Kota Long, Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya tidak membantu Anda secara cuma-cuma. Saya bisa mencoba menghilangkan kutukan Anda, tetapi jika berhasil, Anda harus menggunakan bahan-bahan obat di utara untuk membayar pengobatannya. Dia bukanlah orang yang akan membantu orang lain dalam kesulitan mereka secara cuma-cuma. Bahan obat, tolong jelaskan lebih lanjut, tanya Long Fei. Shen Yanxiao berkata, bahan-bahan obat di utara sangat banyak, tetapi keempat kekuatan di tanah terlantar bersepakat bahwa mereka tidak dapat menduduki tanah satu sama lain. Saat ini, saya sangat membutuhkan bahan-bahan obat di utara. Jika Tuan Kota Long bersedia menjualnya kepada saya, atau mengizinkan tim dari Sun Never Sets untuk menggali sebagian di utara, itu akan sangat bagus. Ada banyak mineral di wilayah timur, tetapi profesi utamanya bukanlah arsitek, jadi bahan obat lebih berharga baginya. Baiklah, Long Fei ragu-ragu. Blizzard City berbeda dengan Sun Never Sets. Shen Yanxiao bertanggung jawab atas segalanya. Meskipun Long Fei adalah penguasa kota Blizzard City dan bertanggung jawab atas kota tersebut, ia tidak dapat dengan bebas mendistribusikan sumber daya yang diperoleh di tanah terlantar. Sebagian besar sumber daya yang diperoleh dari tanah terlantar akan diangkut kembali ke negara tersebut, dan mereka berlima mendiskusikan cara mendistribusikannya. Sejujurnya, aku tidak bisa membuat keputusan. Sumber daya di utara adalah milik Aliansi Angin Dewa, jadi aku sendiri tidak bisa membuat keputusan. Long Fei berkeringat. Dia datang untuk meminta bantuan Shen Yanxiao, tetapi dia bahkan tidak bisa memenuhi permintaannya. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Aku akan membatalkan kutukan itu untukmu terlebih dahulu. Jika gagal, kamu tidak perlu khawatir. Jika berhasil, Tuan Kota Long dapat mendiskusikannya dengan kepala lainnya. Shen Yanxiao tahu tentang situasi kota badai salju, jadi dia tidak akan dengan sengaja mempersulit Long Fei. Terlebih lagi, dia percaya bahwa dengan karakter Long Fei, dia pasti akan menuruti permintaannya. Terima kasih. Seperti yang diharapkan, Long Fei dipenuhi dengan rasa terima kasih ketika dia mendengar kata-kata Shen Yanxiao. Shen Yanxiao rela melupakan masa lalu dan menyingkirkan kutukan itu untuknya. Selain itu, dia juga rela menunda pembayaran untuk sementara. Kemurahan hatinya patut dikagumi. Sulit untuk membayangkan bahwa dia baru berusia 14 tahun. Dia bahkan tidak seusia putrinya, tetapi dia sudah memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang luar biasa yang melampaui teman-temannya. Shen Yanxiao bertukar basa-basi lagi dengan Long Fei sebelum memutuskan untuk memeriksa kutukan di tubuhnya pada sore hari. Sore harinya, ketika Shen Yanxiao memeriksa kondisi Long Fei, dia menemukan bahwa Long Fei memang terkena kutukan. Selain itu, dilihat dari kekuatan kutukannya, kekuatan pelakunya pasti sudah melampaui level junior summoner. Namun, Shen Yanxiao juga menyadari bahwa kutukan itu ditekan oleh kekuatan khusus, sehingga Long Fei dapat bertahan hidup selama lebih dari 1 dekade. Jika tidak, ia mungkin akan mati 2 hingga 3 tahun setelah ia dikutuk. Setelah kutukan di tubuh Long Fei sengaja ditekan, kutukan itu telah melemah secara signifikan. Shen Yanxiao tidak perlu mengerahkan banyak upaya untuk mengatasinya. Namun, tubuh Long Fei telah kewalahan oleh kutukan. Selama bertahun-tahun, jadi Shen Yanxiao tidak punya pilihan selain memperlambat langkahnya sehingga tubuh Long Fei dapat beradaptasi secara bertahap. Perawatannya berlangsung selama 7 hari. Shen Yanxiao menggunakan waktu seminggu penuh untuk menghilangkan kutukan di tubuh Long Fei.
Bab 951, Pelatihan Militer 1. 7 hari kemudian, Long Fei meninggalkan kota badai salju bersama anak buahnya. Shen Yanxiao memanggil Xiu pada saat pertama. Aku telah menjadi ahli kelas 2. Shen Yanxiao berdiri di depan Xiu sambil tersenyum. Alisnya yang melengkung membuatnya tampak seperti kucing yang mencuri ikan. Xiu melirik Shen Yanxiao dan bertanya, lalu, "Hehe, bantu aku melatih pasukanku." Shen Yanxiao berkedip polos. Baiklah, Xiu menyetujui permintaan Shen Yanxiao tanpa ragu-ragu. Itulah yang telah mereka sepakati sebelumnya. Namun, pertumbuhan Shen Yanxiao terlalu cepat. Bahkan Xiu tidak menyangka dia bisa menembus level ahli kelas 2 dalam waktu 1 bulan. Aku akan menyerahkan iblis-iblis di Sun Never Sets kepadamu, dan kau akan melatih mereka untukku. Konstitusi orang biasa sangat lemah. Meskipun Shen Yanxiao telah berpikir untuk membiarkan para budak itu berlatih, mereka sudah dewasa. Bahkan jika dia menggunakan berbagai ramuan untuk membersihkan meridian mereka, masa depan mereka akan terbatas, akan sulit bagi mereka untuk menjadi ahli kelas 2 dalam hidup mereka. Membiarkan Xiu melatih mereka sama seperti meminta seorang arsitek membangun istana megah dari balok tahu. Istana itu mungkin tampak indah dari luar, tetapi tidak akan mampu menahan benturan keras. Oleh karena itu, Shen Yanxiao sudah memikirkannya. Karena dia ingin Xiu mengambil tindakan, maka dia harus mempersiapkan yang terbaik untuknya. Setan tingkat lanjut menjadi targetnya. Sebelumnya, Shen Yanxiao telah membawa kembali beberapa iblis tingkat lanjut dari utara. Iblis-iblis itu telah resmi bergabung dengan pasukan iblis di Sun Never Sets. Ditambah dengan jumlah iblis tingkat lanjut di Sun Never Sets dan Qiaochu serta yang lainnya dari kota Oriental, ada aliran iblis tingkat lanjut yang tak ada habisnya yang datang untuk bergabung dengan Sun Never Sets. Ketika iblis-iblis itu berkumpul bersama, jumlah iblis tingkat lanjut di bawah Shen Yanxiao telah melampaui 400. Sebagian besar dari 400 iblis tingkat lanjut telah memasuki serikat iblis untuk kegiatan tentara bayaran. Namun, iblis pada dasarnya malas. Meskipun mereka kuat secara individu, kemampuan mereka untuk bekerja sama sangat buruk. Jika tidak, mereka tidak akan dipaksa memasuki tanah terkutuk oleh tentara reguler keempat negara. Shen Yanxiao tidak punya ide untuk membuat iblis tingkat tinggi itu bekerja sama. Saat ini, pilihan terbaik adalah menyerahkannya kepada Xiu. Setan selalu tidak terkendali. Bahkan setelah mereka ditundukkan oleh Shen Yanxiao, mungkin tidak ada orang lain selain Shen Yanxiao yang benar-benar mereka patuhi. Sekalipun Dulang telah mengajarkan para iblis tentang tentara bayaran, yang dapat ia lakukan hanyalah bercerita tentang pengalamannya. Apakah para iblis tingkat lanjut sungguh-sungguh mendengarkannya? Ia tidak tahu. Mereka bersedia mendengarkan ceramah Dulang karena Shen Yanxiao. Namun, jika Dulang mencoba berdiri di atas mereka dan mengkritik mereka, para iblis itu pasti sudah memberontak. Namun, Xiu berbeda. Shen Yanxiao masih belum menemukan kekuatannya sampai sekarang. Jika dia mengatakan bahwa ada orang lain yang dapat menekan iblis-iblis itu selain dia, jelas bahwa selain Xiu, tidak ada kandidat kedua. Tentu, Xiu mengangguk. Ia puas dengan keputusan Shen Yanxiao. Bahkan, ia khawatir harus melatih manusia biasa. Sebelum ia benar-benar bisa melatih mereka, mereka mungkin akan mati atau terluka. Keputusan Shen Yanxiao membuatnya merasa lebih tenang. Bab 952, Pelatihan Militer 2. Tapi sepertinya kau tidak bisa memadatkan tubuhmu untuk waktu yang lama. Apa kau akan baik-baik saja? Shen Yanxiao masih khawatir. Bagaimanapun juga, Xiu masih dalam bentuk jiwanya. Akan sangat sulit baginya untuk memadatkan tubuhnya untuk waktu yang lama di hadapan para iblis. Aku punya caraku sendiri, kata Xiu lemah. Baiklah, aku akan memanggil Fruit dan yang lainnya sekarang. Shen Yanxiao melakukan apa yang diperintahkan. Setelah Xiu kembali ke tubuhnya, dia segera bergegas menuju Demon's Guild. Di Demon's Guild, dua iblis tingkat lanjut duduk di meja depan, dengan malas berbaring di atas meja. Papan pengumuman di satu sisi ditempeli berbagai misi. Kebanyakan dari mereka akan berkumpul dan mengawal kafilah di tanah terlantar. Bagi iblis tingkat lanjut, misi-misi ini hanyalah permainan anak-anak. Tidak mengherankan jika iblis-iblis itu tidak dapat membangkitkan semangat mereka. Kalau dipikir-pikir, rasanya seperti membuang-buang sumber daya untuk memiliki sekelompok iblis tingkat lanjut yang sebanding dengan pakar kelas 2 yang menjalankan tugas untuk beberapa manusia lemah. Pada awalnya,
Para iblis tingkat lanjut menganggap hal itu menarik, tetapi selanjutnya, mereka menjadi sangat tidak sabaran. Ketika dua iblis tingkat lanjut memberitahukan kedatangan Shen Yanxiao, mereka langsung menjadi bersemangat. Dia adalah tuan mereka, mereka harus tampil dengan baik. Di mana Fruit? Shen Yanxiao melihat sekeliling. Penataan guild iblis dibangun sesuai dengan guild normal, Dulang tampaknya telah berusaha keras. Bos ada di aula belakang. Kedua iblis itu mengulurkan cakar mereka dan menunjuk ke belakang. Fruit adalah bos para iblis tingkat tinggi karena dua alasan. Pertama, dia adalah orang pertama yang mengikuti Shen Yanxiao, membuatnya jauh lebih dekat dengannya daripada iblis lainnya. Ketika Shen Yanxiao mengatur agar iblis melakukan sesuatu, Fruit biasanya akan menjadi orang yang memimpin mereka. Kedua, itulah kekuatan Fruit. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Setelah dia mengalahkan Tian Qiyu, Zhongling, Jialan dan Jia He, tidak ada iblis yang meragukan kekuatannya. Shen Yanxiao berjalan menuju aula belakang. Begitu dia masuk, dia melihat Fruit berbaring di sofa empuk seperti seorang majikan, tidur nyenyak. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan melangkah maju. Dia mengangkat kakinya dan menendang pria yang sedang tidur itu ke tanah. Tak heran jika iblis tingkat tinggi begitu lesu, semua ini gara-gara pengaruh buruk orang ini. Fruit sedang tertidur lelap ketika seseorang tiba-tiba menendangnya dari tempat tidur. Merasa terganggu, ia segera membuka mata ungunya yang dipenuhi amarah. Dia mendongak, ingin melihat siapa orang idiot yang berani mengganggu istirahatnya. Ketika wajah Shen Yanxiao tiba-tiba muncul di pandangannya, amarah di mata Fruit langsung menghilang tanpa jejak, dan mata ungu mengerikannya kembali menjadi mata hitam normal. Tuan Kota, mengapa kau ada di sini? Fruit menatap Shen Yanxiao dengan saksama. Ia telah menderita tendangan itu tanpa alasan. Shen Yanxiao mendengus dan duduk di sofa empuk. Dia menyilangkan tangan dan kakinya sambil menatap iblis yang sangat patuh itu. Apakah tidurmu nyenyak? Fruit mengangguk tanpa sadar, tetapi dia segera menyadari kesalahannya dan segera menggelengkan kepalanya. Tidak nyaman, Tuan Kota, ada apa? Fruit diam-diam menyeka keringat dingin di dahinya. Perubahan gadis kecil ini terlalu liar. Saat pertama kali bertemu dengannya, kekuatannya tidak layak disebutkan di hadapannya. Dia bisa saja mencubitnya sampai mati dengan jarinya. Namun dalam sekejap mata, kekuatannya tumbuh menjadi hampir sama dengan kekuatannya.